Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman dan juga aku akan sharing sedikit mengenai kehidupan di Cina dan juga kenapa alasan aku memilih untuk berkarir di luar negeri ya man. Nah jadi sebelum mulai aku memberikan beberapa alasan aku hidup di luar negeri, aku pengen menjawab dulu pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama dari Kak Elina Sijabat 2, emang tinggal di mana kalau bukan di Indonesia? Tapi kok bisa pakai Cbank dalam rupiah? Nah jadi jawabannya adalah untuk saat ini aku sebenarnya sedang berkarir di luar negeri ya man. Aku sedang berkarir di negara namanya Cina, tepatnya di bagian atas yaitu di Beijingnya. Nah kalau misalnya kamu di sini bertanya kenapa aku bisa menggunakan rupiah atau menggunakan Cbank, jawabannya adalah itu sebenarnya no matter kita dimanapun di dunia ini, mau kita di luar negeri atau dimanapun, asalkan kita mendaftar aplikasi Indonesia, asalkan kita punya koneksi internet, kita bisa verifikasi nomor HP Indonesia kita, itu kita bisa menggunakan service apapun yang ada di Indonesia ya. Makanya kalau misalnya kamu lihat di video ini, kan aku udah menggunakan banyak banget P2P lending, menggunakan banyak banget bank digital, menggunakan banyak banget platform investasi, platform keuangan, dan rata-rata semuanya tetap bisa diakses di luar negeri. Walaupun ya mungkin ada satu, dua, atau beberapa yang emang kalau misalnya kita dari luar negeri nggak bisa akses ya teman. Ada juga beberapa dari teman-teman yang minta rekomendasi untuk menggunakan suatu platform tertentu, namun kadang ada beberapa platform tersebut yang emang nggak bisa diakses dari luar negeri, entah kenapa, mungkin entah di blok atau apapun. Maka dari itu, aku dalam menggunakan aplikasi apapun biasanya menggunakan VPN. Tapi pun kadang udah menggunakan VPN masih ada sebagian aplikasi yang nggak bisa diakses ya teman. Dan semua aplikasi yang aku bahas di channel ini, yang aku review, itu yang rata-rata udah aku gunakan, yang rata-rata bisa digunakan walaupun kita berdomisili di luar negeri. Nah jadi enak banget ya di era digital ini, sebenarnya kita udah satu dunia itu bisa dibilang terkoneksi juga ya teman. Bahkan kamu yang ada di Indonesia juga bisa ngambil kerjaan-kerjaan yang ada di luar negeri. Begitu juga dengan aku yang sedang di luar negeri, kerja di luar negeri, bisa juga manfaatin semua platform-platform yang ada di Indonesia. Yang penting kita terkoneksi dengan yang namanya internet ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini ditanya apakah bisa menggunakan semua aplikasi, jawabannya adalah tetap bisa ya, teman. Hampir semua aku tetap bisa gunakan. Berikutnya ini juga pertanyaan lain dari Kak Karo, uangnya ratusan juta dan HP-nya bukan iPhone. Salut Bang. BTW di luar negeri kerja atau kuliah sekarang? Nah, kalau misalnya ini aku pribadi aku punya alasan kenapa aku masih belum membeli iPhone ya, teman. Nanti mungkin aku bakal bahas di video berikutnya. Kenapa aku sebenarnya aku bisa membeli tapi aku nggak membeli ya, teman. Ada alasannya. Kalau misal kamu cek di video-video sebelumnya juga aku pernah membahas soal ini sih, tapi nggak apa-apa, nanti di video berikutnya aku bakal membahas lagi. Nah kalau misal untuk pertanyaan yang ini, di luar negeri kerja atau kuliah sekarang? Nah kalau misalnya aku pribadi di luar negeri, waktu itu dulu aku kuliah man. Setelah aku lulus kuliah, aku langsung mencari kerja dan akhirnya aku langsung bekerja di luar negeri. Nah kalau di sini kamu tanya di negara mana, jawabannya adalah di negara Cina di bagian atas ya man, yaitu di Beijing. Nanti aku bakal share kenapa alasan aku berkarir di Cina ini ya man. Nah ini juga pertanyaan dari Kak Big Mamot, bulier banyak nggak bro? Karena waktu itu aku kan sharing mengenai pengalaman bekerja di luar negeri atau pengalaman kerja di Cina. Nah kalau misalnya ditanya apakah di sini banyak bulier, mungkin di sini maksudnya bulier adalah orang-orang yang membuli sepertinya ya. Kalau misalnya aku pribadi, dari pengalaman aku pribadi, aku nggak mengalami ya man, dimana di lingkungan aku kerja ini, lingkungan kerjanya cukup membantu. Bahkan kalau misalnya kita ada yang nggak ngerti apapun, pasti diajarin. Terus kalau misalnya mengenai pekerjaan, menurut aku semuanya juga masih wajar banget ya, dimana aku kerjanya juga nggak gitu overwork, lembur juga hanya mungkin sesekali doang, nggak sampai setiap hari, dan itu pun kalau misalnya ada event-event besar doang. Terus secara teman-teman juga menurut aku cukup suportif ya, dimana nggak sampai saling sikut-sikutan atau gimana pun. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ini berlaku ke semuanya, jawabannya adalah enggak ya men, ini bener-bener subjektif, ini yang aku alami secara pribadi. Tapi kalau misalnya kamu tanya apakah di perusahaan lain seperti itu, jawabannya adalah belum tentu ya men. Dan kalau misalnya kamu tanya aku pribadi belum mencoba banyak perusahaan karena aku udah cukup lama stay di perusahaan yang sama ini. Dari awal kali berkarir bisa dibilang aku hanya mencoba beberapa intern di tempat kerjaan lain, dan setelah dapat kerjaan full time bisa dibilang aku full time-nya dari awal karir sampai sekarang aku masih di satu perusahaan yang ini, belum pindah-pindah ya man. Jadi kalau misalnya secara pengalaman mungkin aku belum gitu banyak, tapi di tempat aku ini menurut aku tempat bekerja atau lingkungan kerjanya cukup nyaman, teman-temannya suportif, bosnya juga baik, dan juga masih oke ya man, dimana aku bisa sambil mengembangkan side hustle dan bisnis sampinganku. Oke, sekarang aku bakal sharing kenapa sih aku memilih untuk bekerja di luar negeri. Nah jadi sebelum aku mulai kerja di luar negeri, aku awalnya sekolah dulu ya man. Jadi sekitar tahun kalau nggak salah 2015 itu aku lulus SMA. Nah waktu itu aku masih bingung banget, aku pengen sekolah kemana, aku pengen ambil jurusan apa. Tapi satu hal yang aku pengen banget adalah aku pengen berkarir di luar negeri, karena menurut aku dengan kita berkarir di luar negeri harusnya lebih banyak peluangnya. Dan nanti kalau misalnya udah berkarir di luar negeri beberapa tahun setelah kita pulang ke Indonesia pun, aku rasa bisa memberikan impact yang lebih ketimbang kalau misalnya aku hanya stay di Indonesia. Dan juga dengan aku mencoba hidup ke luar negeri, aku bakal mencoba beberapa tantangan baru ya, di
dimana di masa itu aku masih masa-masa aku penakut banget, dan bahkan aku masih bener-bener nggak mandiri banget ya teman. Nah mulai dari itu pun aku akhirnya memutuskan, awalnya aku pengen ke negara yang mungkin negara-negara yang berbahasa Inggris, karena kalau misalnya ditanya apakah aku pribadi suka bahasa Mandarin, aku pribadi kurang suka ya teman. Tapi kenapa akhirnya aku memilih negara Cina? Karena kalau misalnya kita compare secara budget yang dibutuhkan untuk pergi sekolah ke negara-negara berbahasa Inggris, contohnya mungkin katakan Australia, atau misalnya US, atau kemudian Eropa, Kanada, dan sebagainya, ternyata biaya yang diperlukan adalah lebih tinggi ya teman. Maka dari itu akhirnya aku pun memutuskan ke negara yang kalau misalnya kita compare secara biaya bisa jauh lebih murah, dan juga kalau misalnya secara peluang menurut aku ke depannya juga masih lumayan oke ya teman. Dimana negara Cina ini kalau misalnya secara ekonomi salah satu yang terbesar di dunia juga, bahkan bisa dibilang head to head secara ekonominya dengan negara adidaya seperti Amerika ya teman. Nah maka dari itu akhirnya pun aku memutuskan ke orang tuaku, aku kuliah ke Cina ya teman. Nah di Cina ini ada pilihan, kalau misalnya kamu pengen langsung kuliah yang berbahasa Inggris, kamu bisa beresin dalam waktu 4 tahun. Tapi kebanyakan orang itu ngambilnya yang 1 tahun dulu bahasa, kemudian 4 tahun belajar dalam bahasa Mandarin. Nah aku pribadi aku ngambil yang bahasa Inggris, tapi aku pribadi sebenarnya lebih rekomen buat teman-teman semua yang belajarin bahasanya dulu ya teman. Walaupun mungkin kamu lebih lama sedikit lulusnya, tapi pada akhirnya setelah kamu lulus nanti, kamu bisa lebih terlatih dalam hal bahasa Mandarinnya, dan pada akhirnya sebenarnya bahasa yang bisa dibilang paling dibutuhkan di semuanya ya teman. Maka dari itu kalau misalnya aku boleh memberi saran, aku lebih saranin buat kamu ngambil kurikulumnya yang dalam bahasa Mandarin. Aku pribadi aku merasa aku cukup salah ngambilnya bahasa Inggris, di mana bahasa Mandarinnya jadi kurang terlatih ya teman. Tapi ya paling nggak mungkin belajar sedikit-sedikit dari lingkungan kerjanya aja. Nah akhirnya pun aku memutuskan untuk kuliah di luar negeri atau di Cina ini ya teman. Nah di tahun pertama dan kedua kuliah itu nggak gitu banyak sesuatu yang signifikan, di mana aku hanya fokus di kuliah, fokus mendapatkan nilai yang bagus, karena aku pikirnya dengan mendapatkan nilai bagus bisa mendapatkan kerja yang lebih oke waktu itu. Terus aku juga mungkin lebih aktif di kegiatan organisasi keagamaan. Nah mulai tahun ketiga dan keempat, di situ aku udah mulai mikir ya teman, gimana cara aku bisa meringankan beban orang tuaku, karena aku pribadi juga bukan dari ekonomi yang bagus banget, dimana di masa itu ekonomi keluarga aku mulai perlahan-lahan menurun. Nah jadi dari situ aku mulai berpikir untuk gimana caranya aku bisa menghasilkan uang, paling nggak gimana caranya aku nggak mau bergantung ke orang tua lagi. Nah maka dari itu dimulai tahun ketiga dan tahun keempat itu aku udah mulai aktif-aktif untuk mencari pekerjaan ya, dimana teman-teman yang lain masih pada bisa berorganisasi, masih pada bisa saling sosialisasi satu sama lain, sedangkan aku cukup berbeda. Aku cukup ansos di saat itu, dimana yang aku pikirkan hanya gimana cara aku bisa menghasilkan lebih banyak uang, dan paling nggak aku bisa paling nggak bayar rentku sendiri, atau paling nggak aku nggak bergantung sama orang tuaku ya men. Lagi pula dengan aku melakukan itu, harapannya adalah aku bisa mendapatkan pekerjaan yang full time setelah lulus kuliah nanti, karena case-nya itu banyak banget lulusan-lulusan dari yang di Cina ini, hampir bisa dibilang 99% itu kembali lagi ke Indonesia. Mungkin hanya bisa dibilang 1% yang bisa bertahan dan juga mendapatkan pekerjaan di sini ya teman. Karena pada nyatanya untuk kita seorang foreigner mendapatkan pekerjaan di sini itu cukup sulit. Bahkan bisa dibilang kamu harus benar-benar menemukan suatu perusahaan yang mau mengcover semua visanya, atau misalnya menanggung kamu, karena pada nyatanya kan untuk menanggung foreigner pastinya lebih berat ketimbang mereka untuk menanggung orang lokalnya. Jadi pastikan kamu punya competitive advantage, di mana apa value yang bisa kamu berikan lebih ketimbang orang lokal yang di sini ya men. Dimana di sini kan orang lokalnya, kalau kamu lihat orang lokalnya juga rata-rata pinter-pinter, hebat-hebat, semuanya pada ngerti teknologi, secara nilai juga pasti rajin banget secara belajarnya. Maka dari itu di tahun ketiga keempat aku pun banyak banget mencoba internship ya men. Aku pernah kerja di Xiaomi juga, terus aku juga coba lamar kesana kemari. Nah kebetulan aku menemukan suatu perusahaan ini, dimana perusahaan ini baru juga lagi pengen mengembangkan divisi internasionalnya. Nah ketemulah aku dengan bosku. Nah di situ pun aku bekerja dengan cukup serius ya men, dimana aku waktu itu aku ngajuin ke bos kalau misalnya setiap ada jam kosong di jam kuliahku, aku bakal bekerja untuk perusahaan ini. Jadi pada saat itu di tahun ketiga keempat, di saat gak ada kelas, aku selalu bekerja ya men. Maka dari itu bisa dibilang waktu aku bersosialisasi juga gak banyak ya, karena kebanyakan waktuku aku juga gunakan untuk bekerja. Karena bisa Sabtu juga aku bisa bekerja ya men. Nah karena aku bekerja cukup serius, maka pada akhirnya aku pun mulai mendapatkan recognition dari bosnya, dan perlahan-lahan mulai diberikan beberapa tanggung jawab lebih. Dan setelah aku intern di perusahaan yang sama ini cukup lama, akhirnya perusahaan ini mau memberikan pekerjaan full time setelah aku lulus ya men. Nah pada waktu itu pun aku dihadapkan pada pilihan, apakah aku ingin balik ke Indonesia dan bekerja seperti biasa, coba-coba cari apply di Indonesia, atau aku pengen lanjutin di perusahaan yang dimana aku udah intern selama beberapa tahun ini, dan selama ini semuanya lancar-lancar aja. Jadi di situ aku dihadapkan pada peluang ya, dan aku milih untuk akhirnya aku coba untuk bekerja aja beberapa tahun dulu di luar negeri ya men. Nah apa alasan yang membuat aku stay? Salah satu alasannya adalah dengan aku bekerja di luar negeri ini, aku bisa mendapatkan lebih banyak uang, karena
dimana gaji yang aku terima itu bukan dalam rupiah, men. Dimana kalau misalnya kita convert ke rupiah, artinya kita bisa mendapatkan lebih banyak uang ketimbang kalau misalnya kita baru lulus dan juga bekerja di Indonesia. Nah, karena pada saat itu aku udah lumayan suka banget dengan investasi, dimana tujuanku atau goal utamaku adalah membangun aset sebanyak-banyaknya sampai aset tersebut bisa membangun passive income. Dari situ aku mikir, kalau misalnya aku bekerja di sini, otomatis aku bisa mendapatkan lebih banyak uang. Lebih banyak uang artinya lebih banyak uang yang bisa aku investasikan. Lebih banyak uang yang aku investasikan artinya lebih banyak juga passive income yang bisa aku hasilkan. Nah, dari sana pun ya udah aku memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Nah, tapi itu prosesnya nggak instan. Aku pun juga melakukan perhitungan ya, men, dimana aku coba melakukan kalkulasi. Kalau misalnya aku ambil pekerjaan di luar negeri, aku dapatnya segini. Terus aku list semua, aku jabarin semua pengeluarannya berapa. Terus gimana cara aku bisa mengirit, gimana aku bisa menghemat, gimana aku bisa menabung banyak uang. Terus aku hitungin kalau misalnya aku kerja di Indonesia, aku mendapatkan gaji sekian, aku kira-kira aja aku pengeluarannya bisa sekitar berapa, tanya sana sini. Nah, akhirnya aku dapat di kesimpulan bahwa kalau misalnya aku bekerja di luar negeri, aku bisa menginvestasikan lebih banyak uang, dan aku pribadi ngelihatnya di sini juga masih ada peluang untuk bisa meningkatkan income ya, man. Dan yang aku suka sebenarnya kenapa kita bisa lumayan banyak nabung kalau misalnya bekerja di Cina adalah salah satu alasannya kalau misalnya kamu bisa hidup irit, sebenarnya bisa dibilang biaya hidup yang kamu bisa spend di Cina ini cukup comparable dengan biaya-biaya di Indonesia ya, man. Artinya biayanya itu nggak jauh banget. Kalau misalnya kamu bandingin seperti di US atau di negara berbahasa Inggris, mungkin biaya hidupnya bisa mahal banget. Tapi di Cina ini, kalau misal kamu irit, kamu bisa tekan sampai hampir mirip dengan biaya di Indonesia. Artinya kamu bisa mendapatkan income lebih tinggi dari di Indonesia, tapi kamu bisa spend pengeluaran yang mungkin hanya sedikit lebih tinggi ataupun mungkin setara dengan di Indonesia kalau kamu pinter ngirit. Dan aku pribadi, aku udah pernah bahas di video sebelumnya di mana spesialisasiku adalah mengirit uang ya, man. Aku nggak jago dalam meningkatkan income, tapi aku cukup jago dalam hal mengirit uang dan menurunkan gaya hidupku. Tapi aku bakal bilang ke teman-teman, ini bukan cara yang baik dan mungkin nggak semua orang cocok dengan cara ini. Ini pribadi cocok dengan aku karena aku pribadi adalah orang yang cukup simple, di mana aku nggak perlu banyak uang untuk bisa hidup bahagia ya, man. Nah, maka dari itu aku sampai ke kesimpulan bahwa ya udah aku milih untuk bekerja di luar negeri aja. Toh dengan aku bekerja di luar negeri, sebenarnya aku juga bisa mendapatkan beberapa hal. Salah satunya adalah dengan aku tadi bisa menabung lebih banyak uang, terus aku juga bisa mendapatkan peluang dan ada kemungkinan kan bisa juga aku meningkatkan incomeku di masa depan. Nah, salah satu yang aku pengen coba lagi adalah aku bener-bener pengen mencoba gimana sih budaya kerja di luar negeri. Aku pengen membandingkan gimana budaya kerja di luar negeri dan budaya kerja di Indonesia. Karena di Indonesia aku sebenarnya hanya pernah bekerja beberapa kali intern ya, man. Sebenarnya pengalamanku nggak banyak, tapi paling nggak kalau misalnya aku coba bekerja beberapa tahun di luar negeri dulu, paling nggak aku lebih tahu gimana budaya kerja di luar negeri. Nah, aku juga pernah share di video sebelumnya gimana etos kerja di Cina ini ya, man. Kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjut mengenai budaya kerja di Cina, kamu bisa nonton video sebelumnya. Videonya adalah yang ini ya, man. Kamu bisa lihat pengalaman dan budaya kerja di Cina. Di sini aku sharing tentang kehidupan dunia kerjaku di sini. Nah, salah satu alasannya lagi untuk aku memilih berkarir di luar negeri, ini karena aku sebenarnya sedang men-challenge diriku untuk bisa untuk hidup lebih mandiri ya, man. Karena kalau misalnya menurut perspektifku secara pribadi, aku pribadi dari kehidupan aku pas masih kecil, aku cukup seseorang yang dimanja, man. Dimana bisa dibilang di zaman-zaman aku sekolah dulu, aku tipe orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan di masa-masa aku sekolah juga aku belum bisa menghasilkan uang sendiri. Di masa kuliah awal juga aku belum bisa menghasilkan uang sendiri. Maka dari itu sebenarnya aku mencoba untuk men-challenge diriku sendiri gimana caranya supaya aku bisa hidup mandiri. Aku masih inget banget pertama kali aku datang ke Cina, bahkan aku nggak tahu gimana caranya bisa mencuci piring ya, man. Aku nggak tahu gimana caranya bisa membersihkan kamar, aku nggak tahu gimana caranya menyapu. Pokoknya aku beneran nggak bisa ngurus diriku sendiri, sampai bahkan di masa-masa itu aku beneran nggak tahu cara masak. Dimana aku bikin telur aja mungkin nggak bisa ya, man. Di masa-masa awal juga aku mungkin bisa dibilang bikin nasi goreng aja nggak bisa. Nah, jadi alasan-alasan kecil itulah yang membuat aku mencoba untuk men-challenge diriku. Paling nggak aku bisa hidup sendiri, hidup mandiri. Paling nggak aku jangan bergantung sama orang tua ya, man. Karena walau dimanapun kan kita udah beranjak dewasa dan juga pada akhirnya nanti kita harus bisa hidup secara mandiri, dimana hidup kita adalah tanggung jawab kita sepenuhnya ya, man. Maka dari itu aku pun memutuskan untuk ya paling nggak coba dulu aja bekerja beberapa tahun ini di sini. Nah, setelah bekerja beberapa tahun, akhirnya aku memutuskan untuk lanjut terus karena kebetulan lingkungan kerjaku di sini menurut aku pribadi cukup nyaman dan juga cukup suportif dan juga sejalan dengan goal aku
tadi yang di awal, di mana aku bisa menginvestasikan lebih banyak uang ya teman. Tapi kalau misalnya ditanya apakah nanti suatu saat aku akan kembali ke Indonesia, jawabannya adalah mungkin masih mungkin ya teman, dimana kalau misalnya nanti ternyata aku menemukan peluang yang lebih oke, atau kalau misalnya nanti aku bisa mengembangkan bisnisku secara lebih lanjut lagi, mungkin ada kemungkinan pada akhirnya nanti aku juga akan kembali lagi ke tanah air ya teman. Nah mungkin sekian aja sharingku tentang mengapa aku memilih untuk berkarir di luar negeri. Kalau misalnya teman-teman punya request video tertentu, atau misalnya seperti biasa pengen request soal platform keuangan, itu juga boleh. Kalau misalnya kamu pengen tanya-tanya mengenai kehidupan di Cina juga, kamu feel free aja untuk komen di bawah, atau misalnya DM aku itu juga boleh. Nanti aku juga bakal mencoba untuk menjawab dan juga bantu teman-teman kalau misalnya aku bisa menjawab teman, atau kalau misalnya aku bisa membantu teman-teman semua. Nah buat teman-teman yang udah selalu menyaksikan video di channel ini, aku juga pengen berterima kasih buat teman-teman semua, karena tanpa bantuan kalian ya channel ini juga sebenarnya nggak bakal kemana-mana ya. Channel ini bisa setiap hari bertumbuh itu karena ada teman-teman semua yang selalu menonton video-video di channel ini. Nah kemudian bagi kamu yang baru mampir, kamu juga boleh cek ke bagian playlist. Di sana aku bahas banyak banget mengenai tutorial investasi dan juga platform keuangan di Indonesia ya kan. Nah mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Nanti aku bakal sharing lagi di video-video berikutnya mengenai budaya di Cina dan juga gimana kesan-pesanku setelah hidup di sini, gimana juga suka dukanya. Nanti aku bakal sharing lebih banyak mengenai ini ya kan. Jadi bagi teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.